لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Pengalaman Rasulullah di alam kubur. Pernah dengar Bapak ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dia balik ke dunia lalu cerita sama orang. Enggak kayak gitu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diizinkan oleh Allah bermimpi, dan dalam mimpinya dia didatangi oleh dua malaikat. Malaikat Jibril dengan malaikat Malik. Dua malaikat ini mendampingi Rasulullah SAW. Kemana kita, kata Nabi Muhammad. Dan ingat ya, menurut para ulama Ahlus Sunnah, mimpinya para Nabi adalah wahyu. Mimpinya para Nabi adalah wahyu. Ini ijma' seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam mimpinya itu Nabi Muhammad diambil tangannya oleh malaikat Jibril dan dibawa. Ikutlah. Kemana? Ikut saja. Kemudian aku dibawa ke suatu tempat yang tidak pernah aku saksikan ada tempat macam itu di bumi. Ini cerita Rasul. Tidak ada di bumi tempat macam ini. Suasananya beza. Lapangannya, hamparannya, pemandangan-pemandangannya juga sangat berbeza. Pemandangan pertama yang aku saksikan adalah seorang lelaki sedang tergeletak di lantai sambil telentang, ya. Dia sedang macam orang yang orang yang istirahat lah gitu kan. Laki-laki tersebut tergeletak di lantai, di tanah. Sementara datang laki-laki lain membawa batu sebesar kepala orang. Batu itu sudutnya banyak runcing-runcing. Lalu secara tiba-tiba laki-laki yang datang itu mengangkat batu tadi. Datangnya dari bagian sana ya. Ini lagi tidur, lagi mengeleng-eleng ya, apa namanya? Lagi berbaring tapi telentang. Oke? Datang laki-laki yang dari atas itu, diangkatnya batu tadi yang sebesar kepala orang, batu itu. Dan batu itu sudutnya runcing-runcing, dihantamkannya dengan sekuat tenaga ke muka orang itu. Pok! Menggelepar badannya, sementara darah kemana-mana, benak pun keluar. Batu tadi menggelinding. Laki-laki tersebut kembali mengambil batu itu. Yang tadi menggelepar dengan rasa sakit yang luar biasa, Allah jadikan kepalanya tadi kembali utuh kembali. Sementara darah yang tadi masih segar di tanah. Laki-laki ini sudah mendapatkan batunya lagi, dia angkat lagi, sementara muka dan kepala orang ini sudah utuh lagi. Ya, rasa sakit yang tadi belum hilang lagi, hantam lagi, pecah lagi. Ya, menggelepar lagi. Ambil lagi, dia dihantamkan lagi. Rasulullah melihat berkali-kali dan sudah tidak kuat menyaksikannya. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ini tentang hakikat azab kubur ya. Ternyata azab kubur itu hak. Ya. Wahai Jibril, siapa ini? Apa kesalahannya? Apa yang dia buat? Di ujung hadis, di penutupan hadis, malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, orang pertama yang kau saksikan tadi, laki-laki yang sedang santai, rebahkan badan, lalu dihantam oleh laki-laki lain. Yang menghantam itu adalah malaikat kubur. Ya, malaikat pengazab di alam kubur. Laki-laki itu yang disiksa itu dengan batu adalah umatmu, hai Muhammad. Umatku. Iya. Apa yang sudah dia buat? Semasa hidupnya di dunia, laki-laki tersebut, mereka belajar Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran. Tetapi mereka menyia-nyiakannya.
Dia hafal Al-Quran tapi dia lalai-lalaikan Al-Qurannya sehingga dia lupa kembali hafalannya. Satu. Yang kedua, laki-laki itu belajar isi Al-Quran. Dia mendengarkan ceramah tafsirnya ini, perintah Allah di sini ini, larangan Allah adalah ini. Lalu dia menentangnya. Dia menentangnya. Wah, nggak percaya saya tuh. Hah? Kayak gitu. Saya nggak percaya. Atau diingatkan, ya udahlah, cukuplah sebatas tahu. Itu kan terserah kita mau diamalkan atau tidak. Jadi orang yang sudah punya ilmu tapi dia tidak amalkan. Nah, itu nasibnya tuh. Mungkin tumbuh suatu pertanyaan yang dibisikkan setan ke hati orang yang mendengarkan uraian ini. Kalau begitu enggak usah belajar Quran aja Pak Ustaz. Aman kita. Tidak usah saja belajar Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran nasibnya macam itu kalau kita tidak amalkan. Atau tidak usah saja menghafal Quran. Nanti sudah hafal, ternyata kita tidak ulang-ulangi sehingga kita lupa, digitukan dalam kuburnya. Lebih baik tidak usah menghafal Quran. Maka ketahuilah, ketika kita tidak belajar Al-Quran, saat itu tentu kita menjadi orang jahil. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, gelar kita profesor, doktor, ya, MSc, MBA segala macamnya. Semua gelar-gelaran itu akan menjadi tidak bermakna ketika kita jahil tentang isi Al-Quran. Orang yang menghuni neraka nanti hanyalah orang-orang yang jahil dengan Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub kata Nabi adalah Yahudi. Orang-orang yang Allah murkai. Waladdallin, orang-orang sesat adalah Nasrani. Tahukah kalian kata Nabi, kenapa orang Yahudi Allah murkai? Karena mereka punya ilmu dari kitab mereka dan mereka mengamalkan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka ilmui. Itu makanya Allah murka kepada mereka. Kalau Nasrani, kenapa mereka sesat? Mereka sesat karena mereka tidak punya ilmu, lalu mereka mencoba-coba beramal sementara ilmunya enggak ada. Ilmunya tidak ada. Nah, apabila kita tidak mempelajari isi Al-Quran, tentu kita tidak berilmu. Sementara kita tetap menjalankan jalan agama atas landasan apa? Akhirnya kita ngarang-ngarang sendiri beribadah kepada Allah, sesat kita. Sementara orang yang berilmu, selevel ustadz, kiai, alim, apa semacamnya, dia sudah ada ilmunya, tapi dia mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sudah ilmui. Atau orang yang ikut pengajian lah, dia rajin majelis taklim, dia sudah tahu ini halal, ini haram. Ternyata yang dia kerjakan adalah yang bertolak belakang dengan apa yang dia sudah ketahui. Maka maghdub alaihim, dia disiksa macam itu dalam kuburnya. Jadi mau pilih yang mana? Tidak usah belajar Al-Quran lalu dijamin menjadi ahli neraka, dijamin dan pasti menjadi ahli neraka. Atau kita belajar Al-Quran lalu kita berusaha keras semasa hidup untuk mengamalkannya. Tentulah yang kedua, ini adalah jalan umatku yang pasti masuk surga. Selanjutnya Nabi dibawa ke pemandangan yang lain. Nah, ini pemandangan juga tidak kalah mengerikannya. Untuk kail kapal yang besar itu apa namanya? Sauh. Dia dilemparkan tali ke bawah, dia ada besinya tuh. Sauh ya. Sauh, oke. Sauh. Seorang lelaki datang membawa sauh yang sangat berat dari besi dan tajam ujungnya. Ada satu orang laki-laki, kata Rasulullah menceritakan, sedang duduk-duduk. Laki-laki ini datang dari sebelah belakang, langsung dijambaknya rambut orang yang duduk tadi, oleh laki-laki yang datang tadi. Sauh tadi langsung dimasukkan ke mulutnya. Ya. Dan dengan kekuatan yang besar, kekuatan yang sangat besar, laki-laki membawa sauh itu, ditariknya sampai robek, darah kemana-mana. Ini menggelepar-menggelepar berusaha melepaskan, ternyata laki-laki ini sangat kuat. Ya, terus dibawa ke belakang sampai lepas tulang dagunya ini. Dan terus ditariknya ke belakang sampai kemari. Suara jeritannya ini, kesakitan yang dahsyat. Sakit yang dahsyat. Kaum muslimin, setelah itu ini hancur, ini robek, darahnya sudah kemana-mana. Sauh tadi dipindahkannya ke tangan kirinya, tangan kanan yang menjambak rambut, kemudian masuk lagi sebelah sini. Ditarik lagi dengan sekuat tenaga, ya, sampai robek dan terpisahlah dagu yang ini
sampai ke belakang. Sewaktu orang tersebut melakukan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan telah Allah tautkan kembali. Sempurna lagi. Yang di sini dia rasakan sakit yang luar biasa. Kemudian dia lakukan lagi yang ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Sampai kapan macam tu, hai Jibril? Sampai kiamat, kata malaikat Jibril. Siapa ini? Umatmu. Umatku. Apa yang dilakukan oleh umatku semasa hidupnya sehingga dia jadi macam ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, inilah dia umatmu hai Muhammad, bibir dan lidahnya kemana-mana, tukang adu domba orang, tukang hasung fitanah orang. Adu domba sama bahasa kita, tukang hasung fitanah orang, menghasung ke sana, memfitnah ke sini, mengadu domba di sana-sana. Orang bergaduh gara-gara mulut dia. Ini mulut dia akan dibegitukan di alam kubur sampai hari kiamat. Nanti di padang mahsyar ada urusan tersendiri yang harus dia tanggung. La haula wala quwata illa billah. Betapa berbahaya ini perkara mulut, lidah. Makanya kata Nabi, "May yatmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahul jannah." Siapa yang dapat menjaminkan kepada saya dia boleh menjaga bibir dan lidahnya, dan dia boleh menjaga kemaluannya dari yang diharamkan, atmanu lahul jannah. Aku jamin dia pasti menjadi ahli surga. Tapi dia harus jamin pula bahwa dia boleh menahan lidah dan bibirnya dari bercakap apa yang diharamkan, dari mengatakan apa yang telah dilarang dalam agama ini. Betapa sering kita menggunjing, betapa sering kita memfitnah. Bagi kita ringan saja menceritakan aib dan cacat orang. Dan kita hanya bersangka baik, mudah-mudahan dengan istighfar Allah ampuni dosa saya. Di dalam surah An-Nur ayat yang ke-17 Allah berfirman, "Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim." Kamu fikir dosa menggunjingkan orang itu kecil ya? Dosa menceritakan aib orang itu kamu fikir itu perkara yang tidak besar dosanya. Wa huwa 'indallahi 'azim. Di sisi Allah dosanya sangat azim. Azim itu lebih dahsyat daripada kabir. Ya, kalau kabir itu kan besar artinya. Azim jauh lebih besar daripada besar. Inilah kita. Kita menganggap perkara-perkara sederhana saja menceritakan aib orang, mempergunjingkan orang, apalagi menghasung fitnah orang, apalagi mengadu domba orang. Ini dia dosanya. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Datang kepada Nabi laporan tentang seorang wanita ya. Ya Rasulullah, wanita itu ya Rasulullah, hebatnya zikirnya, hebat salat malamnya, hebat salat 5 waktunya, baca Qur'annya Masya Allah, dipuji-puji orang. Terus Rasul bertanya, ada tapinya enggak? Ada tapinya enggak? Ada ya Rasul. Apa tapinya? Mulutnya sering membuat hati orang luka. Dia tak pandai jaga mulutnya, sering buat hati orang luka. Kata Nabi, wallahi demi Allah, wanita itu ahlun nar. Wanita itu ahlun nar, penduduk neraka. Amalnya yang begitu hebat ternyata tidak akan berbuah apa-apa karena mulutnya yang melukai hati orang-orang sekitarnya. Bahaya, Pak. Inilah yang ditarik dalam kuburnya sampai robek ke belakang, ditarik lagi sini sampai robek ke belakang sampai hari kiamat. Masya Allah, dahsyatnya azab kubur ini kaum muslimin. Ini pertanda apa? Ini adalah umat Nabi yang tidak mau masuk surga. Buktinya larangan Nabi tetap saja dia kerjakan. Ketika Allah melarang, Nabi melarang, itu adalah wahyu. Saat itu dia masih melanggarnya, itu pertanda dia tidak mau masuk surga. Orang yang tidak akan masuk surga di alam kuburnya dia pasti sudah disiksa. Bagaimana? Apalagi kita yang gara-gara lidah kita hubungan baik orang jadi buruk, silaturahmi orang menjadi rusak gara-gara lidah kita. Kalau itu terjadi minta maaf cepat. Datangi orang itu, gara-gara lidah saya kamu bercerai dari suami kamu.
kamu bercerai dari istri kamu. Gara-gara lidah saya, kamu bermusuhan dengan ayah kamu, dengan ibu kamu. Gara-gara lidah saya, kamu dengan saudara kandungmu akhirnya bermusuhan. Gara-gara lidah saya, kamu akhirnya dikucilkan oleh masyarakat. Maafkan saya sudah taubat nasuha. Begitu Pak. Baru Allah ampuni kita. Syarat orang yang sudah melakukan hal ini, datangi orang itu. Sampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya. Tapi Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah berkata, kalau engkau taubat kepada Allah karena engkau telah membuat seseorang itu menjadi dibenci, dimusuhi, menjadi rusak masa depannya gara-gara lidahmu atau perbuatanmu, dan dia tidak tahu bahwa yang melakukan itu sebenarnya engkau wajib taubat kepada Allah, lalu datangilah dia. Tapi tidak payah sebutkan apa kesalahanmu kepadanya. Begitu. Maksudnya apa? Saya nih kepada tuan guru kita ini, saya datang. Saya dulu yang memfitnah beliau. Saya yang dulu telah membuat beliau rugi apa segala macamnya, sehingga beliau dibenci oleh orang-orang segala macamnya. Sekarang saya sudah tobat. Saya harus datang kepada tuan guru kita ini dan sampaikan, tuan guru, saya mohon maaf. Apapun kesalahan yang sudah saya buat, maafkan saya sudah tobat pada Allah. Saya ingin semua orang-orang yang pernah saya berbuat salah kepadanya, saya datangi dan saya minta mohon maaf. Tidak usah saya sebutkan apa kesalahan saya. Kenapa? Kata Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah. Begitu juga imamnya ahli hadis, yaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jika engkau menyebutkan apa model kesalahanmu, dia akan sangat benci dan marah kepadamu, maka hilanglah hikmah minta maaf. Ya, jadi tidak payah kita sebutkan apa model kesalahan kita kepadanya. Tidak payah. Kecuali kalau kita tahu kesalahan kita ini tidak akan menyebabkan dia mendendam kepada kita. Ya. Umpamanya apa? Pak, itu pohon jeruk yang ada di kebun Bapak itu sering saya ngambil, Pak. Jadi kalau Bapak penghasilnya kurang itu karena saya, Pak. Hari ini saya tobat nasuha. Insya Allah biasanya orang ini kalau memang ini ya tidak akan semarah itu. Beda kalau saya, Pak, Bapak kan sudah cerai dengan istri Bapak tuh. Itu gara-gara mulut saya, Pak. Mungkin dendam dia tuh. Kamu rupanya ya, kan gitu jadinya. Jadi besar masalah. Oleh karena itu, ulama-ulama kita menasihati, apabila kita menyampaikan permintaan maaf kita akan berdampak bahaya, maka tidak payah menyebutkan apa kesalahan kita itu. Gitu ya. Jadi ini siksa kubur yang kedua. Siksa kubur yang ketiga. Umat Nabi lagi nih. Nabi Muhammad SAW dibawa ke sebuah genangan sungai yang mengalir dan sungai itu dari darah yang menjijikkan. Orang-orang berenang di sungai itu. Sungainya dalam. Sebagian sudah gembung-gembung perutnya karena terminum darah, ya. Sebagian yang lain karena sudah lelah berenang, ya. Pasti akan ada lelahnya berenang kan? Ada masa yang sangat letih dan penat berenang itu luar biasa. Akhirnya yang di tengah sungai berusaha untuk ke pinggir. Ternyata di pinggir ada laki-laki yang mengumpulkan batu-batu kerikil sebesar bola tenis. Sebesar bola tenis. Bola golf. Oke, bola golf. Besar sedikit bola golf. Besar lagi daripada bola golf sedikit. Dan batu-batu itu runcing-runcing ujungnya. Ya, batu-batu untuk bangunan lah ya. Nah, dia kumpulkan sampai ditumpuknya tinggi-tinggi. Orang-orang yang berenang ke tepi karena sudah kelelahan, keletihan, dilempari itu. Asal mendekat dia dilempari. Pecah sininya. Dilempari masuk ke mata. Sakit sekali, Pak. Tapi karena sudah tak sanggup lagi, dia coba menahan sakit untuk sampai ke pinggir. Sesampainya di pinggir, di pinggir Di pinggir, bukan pantai, sungai ini tadi kan. Di pinggir sungai, dia sampai, langsung dia ambil rambutnya oleh orang di pinggir tadi. Kemudian batu tadi dimasukkan ke dalam mulutnya secara paksa dan ditekannya sampai ke leher. Bayangkan sakitnya luar biasa, Pak. Sedangkan duri ikan saja, tulang ikan saja masuk sudah jerit-jerit kita. Saya pernah umroh 2 tahun yang lalu. Ini seumur hidup saya takkan pernah lupa nih. Saya makan siang, lepas sholat zuhur saya makan siang. Ternyata mungkin karena cepatnya saya makan, ada tulang. Boleh saya pinjam tutup pennya sebentar?
ada tulang, yang tulang itu hampir sebesar ini. Sebesar inilah. Tulang itu masuk termakan oleh saya. Biasanya saya lama mengunyah, Pak. Yang kali ini enggak. Ya, tahu-tahu tulang sebesar itu membelintang di sini. Ya Allah, menangis saya. Apapun akal saya usahakan. Minum air banyak-banyak, makan pisang itu, main telan saja tuh. Pisang supaya lewat. Ya, ternyata tidak bergeming. Tulangnya semakin perkasa dan gagah di sini. Ya, saya nangis keluar air mata. Pergi kamar mandi, tidak berhasil. Ya, jamaah melihat saya, ada apa Ustaz? Ya, ya Allah ya Rabbi. Karena lama saya menderita, saya pergi ke Masjidil Haram. Saya tawaf. Sambil tawaf itu saya nangis. Doa saya cuma satu saja, ya Allah, tulang ya Allah. Tulang ini sakit. Keluarkanlah tulang ini. Sambil tawaf saya berdoa terus. Tulang ini, saya ingat apa dosa saya. Ini pasti karena dosa juga ini. Ya. Kemudian, ya Allah, sakit ya Rabb. Saya tawaf terus, saya menangis. Ya. Selesai tawaf 7 kali putaran, saya ambil multazam. Saya berdoa, isi doanya cuma satu, tulang ya Allah. Tulang di dalam tenggorokan saya. Sakit kaum muslimin. Menurut saya mungkin cabutlah nyawa saya tak apa daripada harus merasakan sakit. Sampai macam itu. Ya, ya Allah ya Rabb. Akhirnya setelah tawaf ya, mungkin orang pikir hati orang, aduh khusyuknya bapak nih tawaf nangis terus sih. Padahal kita nangis nahan sakit. Ya. Saya selesai, saya minum zam-zam, saya bacakan doa di zam-zam itu dan saya minum. Lalu saya balik ke kamar hotel saya. Sesampai di kamar hotel saya masuk ke tandas, sekali ini aja langsung keluar Pak. Besar. Besar kaum muslimin. Pas melihat itu sebesar biji mata saya, benar nih masuk nih. Sebesar itu. Bayangkan, itu sudah saya rasakan. Bayangkan dengan batu krekel ya, yang besarnya sebesar apa tadi? Bola golf, bahkan lebih besar daripada itu, dipaksa masuk ke dalam. Bahkan kata Nabi, bulatan-bulatan dan runcing batu itu nampak dari dalam itu, keluarnya nongol. Dipaksakan, alangkah kesakitan orang ini. Ya, lalu orang tersebut menggelepar, berusaha melawan dan lepas, dia lari lagi ke tengah. Lalu dia karena kelelahan terminumlah banyak darah. Perutnya makin membesar, makin membesar. Masya Allah. Sampai kapan dia merasakan begini? Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, sampai hari kiamat. Siapa ini? Umat kamu, hai Muhammad. Apa kesalahannya? Dijawab oleh Nabi Muhammad, semasa hidup di dunia dia suka memakan hasil riba. Dia suka memakan hasil riba. Dia pinjamkan orang uang 5.000 ringgit, dia minta kembalian 5.500 ringgit. Yang 500 itu keuntungannya. Dari situ dia makan minum untuk keluarganya dia berikan, itu dia akan menerima azab yang berat. Belum nanti di padang mahsyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pelaku riba tidak akan pernah selamat di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, dan juga tidak akan selamat dari neraka. Dia disiksa dulu. Kalau masih amal solehnya ternyata banyak, barulah setelah dia disiksa, dia akan dibebaskan dari neraka dan baru boleh masuk surga. Ya Allah ya Rabb, lindungi kami ya Rabbi. Lah hamba-hamba Allah ini juga termasuk orang yang tidak ingin masuk surga langsung. Berarti dia nyangkut dulu di neraka karena amalannya yang ini. Selanjutnya kaum muslimin, Rasulullah diajak lagi jalan oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Malik. Ada jeritan di sebuah tungku besar. Tungku, sama bahasa kita. Ini api besar di bawahnya. Ini ada tungku, belanga. Oke, belanga. Dari besi ya, besar. Dari dalam jerit-jerit. Dengar suara yang, wah, tiang, kesakitan menjerit-jerit. Ya, kenapa tidak? Pas Nabi diajak naik ke atas melihat ada apa. Ternyata manusia, laki-laki dan wanita telanjang di dalam belanga yang sangat besar itu. Belanga itu dasarnya sudah merah. Karena api terus menyala di bawahnya. Ya, setiap kali orang itu telanjang, tak ada pakai kasut, tidak pakai apa-apa, dan dia seperti itu. Ya Allah ya Rabb. Setiap berusaha dia naik ke atas, sementara ininya hangus, hancur, ya. Naik ke atas, api di bawah menyambar, menghantamnya balik, jatuh lagi ke dalam.
Dan dia tidak boleh mati-mati. Dia merasakan itu. Nabi Muhammad tak sanggup lagi melihat. Siapa ini, hai Jibril? Umatmu. Ya Allah, apa kesalahannya, hai Jibril? Ini juga sampai hari kiamat. Iya, sampai hari kiamat. Apa kesalahannya, wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, inilah umatmu, laki-laki dan wanita yang semasa hidup di dunia suka berzina. Orang-orang yang suka berzina. Ya Allah, ya Rabbi, dia akan disiksa dengan siksa ini. Ibarat Allah yang kami muliakan.